Hai semuanya, selamat datang di Unheard Voices podcast dari American Corner Universitas Airlangga. Di sini kita akan bahas semua topik menarik di sekitar kita dan tentunya bersama ahlinya. Dan malam ini bersama aku, Najla, intern dari American Corner, dan juga salah satu ahli pada malam kali ini, yakni Mbak Ponti, yang akan menemani kita untuk bahas soal pendidikan. Karena di bulan Mei ini ternyata ada satu tanggal yang unik, yakni tanggal 2 Mei sebagai hari pendidikan yang kita peringati setiap tahunnya. Dan tanpa lama-lama lagi, yuk kita sapa Mbak Ponti. Halo Mbak Ponti. Hai Najla. Gimana nih kabarnya Mbak Ponti? Alhamdulillah, Najla baik juga? Baik, ya lumayan agak banyak tugas ya sebagai mahasiswa nih. Namanya kan mahasiswa ya? Iya. Tapi juga masih belajar nih. Nanti kalau udah selesai belajar, makin banyak lagi tugasnya. Salah satu yang akan kita bahas ya kan? Iya benar banget. Tentang pendidikan hari ini ya. Iya dan tentang pendidikan. Dan ada satu hal spesial lagi karena Mbak Ponti ini adalah seorang psikologi pendidikan. Dimana beliau juga adalah seorang dosen nih. Jadi tentunya semua yang akan kita obrolin malam kali ini akan punya banyak banget manfaatnya untuk didengar. Jadi sebelum kita mulai nih, ada satu pertanyaan menarik nih Mbak. Oke. Sebenarnya seberapa penting sih kita tahu kepribadian kita sebagai manusia? Kalau dari aku nih sebagai mahasiswa supaya aku bisa tahu menempatkan diri. Nah sebenarnya secara psikologinya tuh kayak apa sih Mbak? Oke, bagaimana apa pentingnya ya kita paham kepribadian kita itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, jadi kalau dalam konteks sebagai mahasiswa gitu, ketika teman-teman ini tahu gitu ya, apa sih kepribadianku, karakteristikku tuh seperti apa sih gitu. Yang pertama pasti teman-teman bisa merencanakan atau mengetahui ya proses belajar atau bagaimana sih belajar yang pasti buat kita. Gimana sih kita bisa mungkin waktu-waktu yang tepat untuk kita belajar, mungkin cara belajar seperti apa. Itu ketika kita tahu karakteristik gitu ya. Misalnya, oh ternyata kita tuh lebih bisa belajar sendirian daripada ketika rame gitu kan. Nah kalau kita nggak paham itu, padahal kita misalnya lebih bisa belajar sendirian tapi kita selalu berada di keramaian. Akhirnya kan kita jadi sulit untuk belajar. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita paham karakteristik kita juga jadi bisa lebih peka terhadap karakteristik orang lain juga gitu. Sehingga ini nih yang bagian termasuk penting ya, walaupun mungkin bukan bagian belajarnya banget, tapi ketika kita paham tentang diri kita dan kita bisa melihat orang lain, kita bisa terhindar dari drama-drama perkuliahan yang tidak perlu. Nah karena itu kan sedikit banyak mengganggu dong kehidupan kita sebagai mahasiswa ya. Punya temen dramatis gitu kan, masalah-masalah yang harusnya kita gak hadapi gitu. Nah itu sih kira-kira. Jadi secara mudahnya mungkin kalau kita nggak ingin dapat banyak masalah dan kita memperumit itu sendiri, kita juga harus tahu gimana sih kepribadian kita untuk menghadapi itu semua. Betul. Gitu. Tapi apakah karena konteks contoh aku mahasiswa nih, aku tahu kepribadian aku kayak apa. Apakah ketika aku lihat di dosen aku, pengajar aku, itu sama pentingnya mereka untuk paham terkait kepribadian mereka sendiri? Kalau sebagai mahasiswa sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Mungkin yang perlu lebih dipahami adalah cara mengajar dosen ini seperti apa, lalu aku bisa menyesuaikan diri bagaimana supaya aku paham nih materi-materi yang disampaikan gitu kan. Sebenarnya intinya seperti itu. Kalau untuk dosennya sendiri jelas penting juga gitu, karena tugas dosen tidak hanya mengajar gitu kan, dari mulai membuat materi sampai mengajar itu satu rangkaian, tapi ada peran lain gitu. Ada peran sebagai orang tua mungkin di rumah, peran sebagai anak juga gitu ya. Kemudian ada peran-peran sosial masyarakat. Belum lagi pekerjaan di kampus itu tidak hanya mengajar saja, tetapi ada beban-beban administrasi, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang memang harus diselesaikan juga gitu. Jadi kita bisa paham, bagaimana sih kita mengatur ketika kita harus membuat materi sampai menyajikannya ke mahasiswa. Kapan sih kita bisa punya waktu untuk keluarga, kapan sih kita bisa mengerjakan beban-beban kerja lain gitu yang mungkin kadang-kadang juga memakai waktu di luar jam kerja gitu. Oke. Nah, tapi untuk tahu kepribadian nih, aku
Aku biasanya kalau baca sosial media atau baca semua hal nih, biasanya kayak antara tes-tes yang kalau misalkan kita milih salah satu pohon ini berarti kepribadian kamu kayak gini. Oke. Atau contoh kayak yang sering kita dengar nih adalah MBTI. Nah sebenarnya tuh seperti apa sih tes kepribadian yang bisa valid dan apakah hal-hal yang kita sering dengar kayak MBTI, kita ENFJ, ENFJ itu adalah hal yang masih valid sampai sekarang untuk kita aplikasiin. Oke, jadi itu bagus ketika teman-teman bisa mendapatkan satu karakteristik yang memang itu teman-teman banget gitu ya. Oh ternyata aku seperti ini gitu ya. MBTI sendiri kan sekarang sudah sangat banyak ya di internet gitu ya, sehingga kita wow gimana ya untuk bisa kemudian dalam ranah ilmiah tentu saja itu hasil-hasil di internet itu tentu saja tidak bisa diakui gitu ya. Tapi it's okay kalau itu hanya digunakan untuk lebih mengenal diri kita. It's okay gitu ya. Nah, ketika di MBTI itu ya kan ada introvert, ada extrovert gitu ya. Itu aja deh mungkin yang gampang ya kita buat contoh gitu. Ketika teman-teman bisa melihat, oh aku introvert gitu, oh aku extrovert gitu. Kayaknya belakangan tuh ini ya banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi introvert Iya, gitu ya. benar banget. Kayak seolah-olah introvert itu sangat keren sehingga extrovert itu jelek gitu. Nah cara melihat sebuah hasil tes atau sebuah dalam konteks kepribadian itu bukan seperti itu gitu. Tapi ketika kamu tahu kamu introvert, ketika kamu tahu bahwa kamu tidak punya banyak energi untuk berada di lingkungan sosial gitu. Berarti kamu perlu memanage dirimu supaya ketika kamu baterai sosialmu itu bisa digunakan untuk apa gitu. Misalnya kamu merasa bahwa lelah dan kamu udah butuh sendirian gitu kan. Tapi kamu masih harus mengerjakan tugas kelompok gitu. Oke. Padahal aduh gimana ya aku udah butuh ini gitu. Jadi kan kamu harus tahu gimana sih cara menghabiskan cara membagi gitu ya. Cara membagi waktu-waktumu itu sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik gitu. Bukan berarti kalau kamu introvert terus kamu bilang, ya aku kan introvert, aku begini, aku begitu. Jadi kamu harus maklum dong kalau introvert, kamu harus terima dong. Bukan seperti itu gitu ya. Terus juga bukan berarti kemudian yang ekstrovert itu jadi jelek gitu ya. Jadi ya pembawaannya yang berbeda, cara mengatasi masalahnya yang mungkin juga berbeda gitu. Tapi tidak kemudian itu diperbandingkan, tidak kemudian yang introvert jadi lebih baik gitu ya. Sehingga orang berlomba-lomba untuk mengaku sebagai introvert gitu kan. Iya, gitu. Dan kalau kita ngomongin soal kepribadian nih, setiap orang akan selalu ngalamin namanya kesusahan dulu. Ada masalah dulu, terus mereka bisa hadapin, mereka tahu gimana penyelesaiannya. Dan mereka sadar kalau mereka mungkin punya cara yang berbeda-beda dengan orang lain. Jadi ketika misal mereka sedang stres banget nih karena ada masalah pelajaran yang banyak banget, mereka mau ngejar sesuatu, itu bisa jadi mungkin overproductivity ya Mbak ya. Oke. Sebenarnya gimana sih dari psikologis memandang overproductivity yang sering kita lihat nih di teman-teman? Oke. Bentar ya. Nanti di-cut gak apa ya? Aku menjawab soal, bentar. Oke. Overproductivity ya. Biasanya kalau yang Najel lihat di teman-teman atau mungkin Najel sendiri merasa overproductivity seperti apa sih? Kalau dari aku sendiri, aku nggak bisa berhenti untuk ngelakuin sesuatu. Jadi kalau aku stop mikir untuk ngelakuin sesuatu, aku bakal mikir kayaknya aku terlambat dari yang lain deh. Atau kok aku nggak bisa ya kayak yang lain gitu. Oke. Memang itu bahaya sih ya. Jadinya bisa jadi justru kamu banyak kegiatan tapi sebenarnya nggak sesuai sama tujuan. Pertanyaannya, udah punya tujuan belum? Udah dan belum nih antara dua itu. Nah di situ jadi pentingnya ketika kita merencanakan sesuatu, misalnya mau masuk kuliah gitu kan, mau masuk kuliah di jurusan apa gitu. Nah kita kan punya tujuan kenapa mau masuk jurusan itu kan ya. Jadi ketika misalnya hal-hal yang dilakukan itu berarti kan untuk
arahnya adalah mencapai tujuan besar, lulus dari situ, kemudian bekerja atau mungkin berkarir di bidang yang memang sudah kita rencanakan sebelumnya, kan seperti itu. Nah, permasalahannya adalah kadang kita merasa, ih kok dia bisa mencapai itu ya? Kok kita nggak kepikiran ke sana? Ya mungkin karena memang kita tidak mengambil jalur yang itu gitu. Sekarang kalau misalnya contoh gampangnya aja, seorang atlet renang sama atlet badminton. Apakah yang atlet renang harus latihan badminton tiap hari? Enggak. Enggak kan? Terus kemudian kalau misalnya atlet badmintonnya menang Thomas Cup gitu. Apakah atlet renangnya akan, ih kok aku gak bisa menang Thomas Cup ya? Enggak dong. Enggak Beda kan? bidang. Ya beda kan. Jadi ya karena pertarungannya beda. Jadi kita harus paham. Itulah kenapa kita penting untuk tahu kita itu mau kemana. Kita itu punya tujuan apa. Self awareness kita yang perlu kita gali dan kita mulai pertanyakan gitu loh. Kalau misalnya kok aku selalu iri sama orang lain atau aku selalu merasa orang lain jauh lebih baik gitu. Coba kita pertanyakan ke diri sendiri gitu. Apakah self awareness sudah terbangun? Apakah kita tahu apa yang kita mau? Apakah kita sudah berada di jalan yang memang menuju tujuan besar yang mau kita raih gitu. Karena kan kayak yang sering aku lihat nih, kalau misalkan kita nggak dapet di satu tujuan, ya udah kita coba cara lain deh. Yang penting pertama mungkin kita puas, kita bisa mencapai itu. Atau yang kedua mirip-mirip hasilnya gitu. Jadi ternyata sekalipun kita milih itu, kita juga harus tetap pegang yang namanya self awareness ya Mbak. Ya. Supaya kita punya kontrol diri terhadap diri kita. Ya, memang itu saling berkaitan ya. Jadi tujuan yang besar itu kan kemudian dibagi pada step-step ya. Nggak, misalnya kan kamu lulus kuliah 4 tahun itu kan nggak langsung lulus. 4 tahun itu kan ada prosesnya. Ketika proses itu kemudian berjalan tidak sesuai rencana, ya berarti harus ada cara lain gitu. Tapi kan tujuan besarnya adalah lulus di tahun keempat gitu kan. Atau misalnya ketika wah ternyata ada sesuatu yang ada tantangan nih yang lebih, ternyata lulusnya harus lebih dari itu gitu. Tapi kan tetap fokus bahwa tetap harus lulus dari sini, maksimal berapa kan seperti itu. Jadi perjalanan itu memang bisa saja berkelok-kelok gitu ya. Tapi tujuan besarnya apa? Tujuan-tujuan kecilnya bagaimana cara mencapainya? Step-stepnya seperti apa gitu. Oke. Dan kalau kita bahas soal istilahnya semua orang sedang berjuang masing-masing ya Mbak. Dan halangannya juga mungkin bisa besar, mungkin bisa kecil. Dan cara untuk menanggapi itu semua mungkin butuh proses dan butuh waktu. Tapi setelah aku membaca-baca beberapa hal nih, salah satu hal yang sering aku dengar soal psikologi adalah kesehatan mental. Bahwa mungkin banyak di sekitar kita yang kesehatan mentalnya ini harus lebih banyak diperhatikan lagi di kemudian harinya. Karena aku melihat bahwa ada data dari BPS tahun 2022 sendiri, dengan laki-laki ada gangguan mentalnya itu di umur 15 hingga 19 tahun, umur mulai kuliah dan SMA itu ada di 2.397, dan umur 20 hingga 24 tahun itu ada 3.024, sedangkan di perempuan dengan umur 15 hingga 19 tahun itu ada 1.637, dan juga untuk 20 hingga 24 tahun itu ada 1.435. Nah sebenarnya Mbak, akar dari kesehatan mental yang mungkin banyak yang terganggu, itu gimana sih Mbak awalnya? Oke, jadi dari data tadi ternyata laki-laki lebih tinggi ya. Iya. Gitu, memang salah satu penyebabnya gitu ya kalau kita bisa lihat karena budaya patriarki yang menganggap bahwa laki-laki itu harus selalu kuat, tidak boleh menunjukkan emosi. Sehingga memang kesadaran di laki-laki itu masih lebih rendah dibandingkan perempuan untuk mencari bantuan juga gitu. Dari jumlah klien pun yang aku temui ya gitu, itu memang sebagian besar itu perempuan gitu. Jadi selama dari beberapa tahun belakangan ya mungkin jumlah laki-lakinya itu masih di bawah 10 gitu. Dari yang aku tangani sendiri ya selama dari tahun 2022 gitu. Itu pun padahal konselingnya secara online yang mana identitasnya maksudnya kan kita hanya tahu
identitasnya saja ya, tidak Iya. perlu juga effort untuk berangkat gitu Iya. ya, hanya mengangkat handphone saja gitu yang effortnya kecil lah gitu. Dan konseling itu juga layanan gratis dari sebuah yayasan yang kami bekerja sama gitu. Oke. Itu pun jumlah klien laki-lakinya itu sangat sedikit. Yang aku tangani sendiri masih di bawah 10, mungkin di bawah 5 gitu. Nah, kemudian merasa bahwa kayaknya something wrong with me deh gitu ya. Nah, balik lagi tadi di konsep self awareness gitu ya. Di dalam konsep self awareness itu kan kita bisa melihat gitu ke dalam diri kita. Apa sih yang kita butuhkan? Apa sih yang penting buat kita gitu. Ketika misalnya teman-teman mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Saat sekolah menengah mungkin ya, ketika pergaulan itu terasa sangat liar gitu ya, bullying di mana-mana gitu kan, kemudian merasa bahwa itu menjadi satu beban dan satu perasaan yang tidak enak gitu ya, Oke. ketika kita bawa ke kehidupan mahasiswa misalnya gitu ya. Nah, ketika sudah mahasiswa kan sekarang juga informasi itu sangat terbuka lebar. Layanan-layanan kesehatan mental sangat terbuka lebar juga gitu ya. Jadi ketika teman-teman memang merasa something wrong with me, itu adalah satu pertanda yang sangat bagus untuk teman-teman untuk mencari bantuan. Oke. Jadi jangan sampai masa aku kayak gini aja ke psikolog sih, masa aku kayak gini aja perlu konseling sih, masa aku aja kayak gini perlu ke psikiater misalnya seperti itu. Karena biasanya di masyarakat kadang masih agak rancu ya antara psikolog dan psikiater gitu ya. Jadi ya bantuan apapun yang terpikir silakan gitu ya, silakan dijalani gitu. Jadi sering ditanya harusnya kapan sih kita boleh ke psikolog gitu. Boleh kapan aja. Boleh curhat kapan aja. Boleh curhat kapan aja. Terutama ketika kita ngerasa bahwa kayaknya ada yang salah deh. Kayaknya kok aku gak nyaman ya begini gitu. Oke. Aku harus tahu nih aku kenapa gitu. Karena kadang kan kita kalau memetakan diri sendiri juga udah kusut ya. Apalagi itu terkait dengan masalah yang aku nih kan korban bully misalnya gitu. Sekarang kamu sudah berada di di lingkungan yang berbeda gitu. Kamu bisa memilih mau terus-terusan menjadi korban atau mau berdaya gitu. Kalau kamu mau berdaya dan kamu tidak bisa mengurai isi pikiranmu, silakan cari bantuan psikologis gitu. Oke, berarti semua hal yang mungkin memang kita rasakan dan itu udah berat banget nih. Terutama kalau misalkan kita lihat bahwa di dunia pendidikan sendiri tekanan untuk bisa terlihat sempurna mungkin atau nilainya baik dan sebagainya itu salah satu penyebab dari semua problema yang terjadi mungkin ya dari teman-teman yang mungkin ngerasain hal seperti itu. Dan juga ternyata ada salah satu teori sosial yang juga mungkin ada kaitannya tentang ini Mbak. Jadi teorinya Ritzer dari sosiologi itu berdampak di masa depan dan juga ada kata lainnya bahwa sejarah perilaku di manusia di masa lalu itu punya dampaknya juga untuk sekarang dan juga masa depan. Jadi ketika misal kita dulu nih jadi korban bully dan kita belum bisa untuk menguraikan perasaan kita, emosi kita, mungkin di masa-masa yang akan datang kita masih merasa takut untuk bisa come up dengan diri kita apa adanya atau mungkin kita merasa kita semakin terancam nih ketika kita tidak bilang dan mau tidak mau ada tendensi untuk berusaha lebih dari yang lain. Jadi apakah ada hal seperti yang terjadi gitu Mbak? Jadi tendensi orang yang belum bisa untuk menguraikan masalahnya dengan baik dan pada akhirnya mungkin mereka akan melakukan hal yang sama seperti mereka rasakan. Mungkin menjadi pelaku itu sendiri. Membuli orang lain gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena ada orang yang kemudian menyadari bahwa ini salah dan aku harus keluar dari situ. Ada juga yang ya memang
tidak sadar gitu, self awareness-nya nggak ada gitu. Jadi adanya balas dendam gitu kan. Kalau orang lain bisa melakukan hal yang jahat sama aku juga harus bisa melakukan itu ke orang lain gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Karena misalnya kalau misalnya dia sudah menyadari, dia pasti antara dia mencari bantuan atau mungkin dia tetap dalam ketakutan itu gitu kan. Gitu. Dia tetap dalam ketakutan itu, bisa juga dia tidak mencari bantuan karena tetap merasa sebagai korban gitu kan. Dan bisa jadi juga kemudian dia menarik diri justru dari lingkungan gitu karena dia sudah merasa rendah diri, sudah merasa hina gitu ya, udah nggak punya power gitu. Tapi kalau ada sepercik aja perasaan bahwa aku harus bisa keluar dari kondisi ini. Jadi ketika kita memiliki satu perasaan walaupun cuma sedikit bahwa aku harus menolong diriku, aku harus keluar dari situasi ini, apapun kondisi yang kita rasakan ya, itu adalah satu sign, satu pertanda yang sangat bagus untuk kemudian kita cari bantuan. Untuk kemudian kita bisa keluar dari situasi itu. Bahkan kadang pergi ke psikolog itu gak perlu tahu kita punya masalah apa. Jadi aku gak ngerti, ini banyak ya klien yang sudah kemudian udah terhubung gitu ya. Ada yang mau diceritakan gitu kan. Terus, sebenarnya saya gak tahu Mbak mau ngomong apa gitu ya. Kadang beberapa mahasiswa juga ada yang yang konseling gitu ya. Saya gak tahu Bu, saya kenapa, ya apa yang mendorong kamu ke sini gitu ya. Apa yang mendorong kamu mendaftar di sesi konseling ini gitu. Ya kemudian yang paling mengganggu dulu apa gitu kan, kita akan tanya yang paling mengganggu dulu apa gitu. Nanti yang mengganggu itu ternyata belum tentu itu akar masalahnya. Yang mengganggu itu apa? Oh ternyata itu adalah hasil dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang memang belum diselesaikan gitu loh. Jadi kemudian kan setelah dia selesai itu kita akan gali gitu ya, kita probing gitu kan untuk cerita-ceritanya yang lain gitu. Kadang ya tidak hanya di satu pertemuan gitu ya bisa kemudian tergali gitu, tapi paling tidak sudah ada gambaran. Dan karena konseling mahasiswa juga nggak bisa panjang gitu ya, dalam artian nggak bisa bersesi-sesi gitu ya, terus juga konseling online juga cukup terbatas gitu ya, paling tidak kita sudah bisa memberikan satu encouragement gitu ya di pertemuan pertama itu, bahwa ya kamu udah bener nih untuk mencari bantuan. Nah sekarang dari kondisimu yang ada sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi itu gitu. Paham. Berarti penting banget untuk akhirnya kita itu percaya sama diri kita sendiri, apa yang udah kita lakuin, kita harus pahamin diri kita sebelum mau mahamin orang lain, sebelum kita mau ngelakuin hal yang besar juga, dan juga perlunya untuk berdamai sama diri kita sendiri ya gak sih Mbak? Nah terus nih, setelah kita berdamai dan kita punya self control, kita punya self awareness gitu, kita mau beranjak ke tahap selanjutnya mungkin. Kalau di pendidikan, kuliah, kita mungkin berpikir ke karir, kita mau kerja dan sebagainya, ketika kita mikir bahwa itu adalah satu-satunya jalan supaya kita bisa survive. Sebenarnya kepribadian seperti apa sih yang seharusnya bisa kita munculkan ketika kita berkarir, atau itu menjadi ideal untuk orang-orang bisa survive di tengah mungkin hiruk pikuknya pekerjaan gitu Mbak? Oke, ini menarik. Jadi ada satu teori Holland's Career Choice teori gitu ya, yang dikembangkan tahun 97. Nah ini yang sekarang banyak digunakan karena memang menggabungkan antara karakteristik orang dengan pilihan pekerjaannya. Gitu. Jadi dia punya 6 ya. Kita biasa sebutnya RIASEC, RIASEC gitu ya. Nah, R itu sendiri adalah realistic atau doers gitu. Orang yang ya lakuin aja gitu ya, realistic. Terus ada investigation atau thinker. Kemudian ada artistic atau creators gitu ya. Kemudian ada social,
helper, terus ada enterprising, persuaders gitu ya. Kemudian yang terakhir ada C itu konvensional atau organizer gitu. Nah, dari situ bisa dipetakan nanti akan ada perpaduan antara beberapa karakteristik itu dan kemudian cocoknya untuk tipe-tipe pekerjaan seperti apa. Oh, jadi kayak kalau biasanya kita dengar nih, ikutin passion dan kerjaan itu akan menyenangkan. Mungkin salah satu bentuk simpelnya dari seperti ini Bisa ya, dari jadi. hal-hal yang kecil mungkin kita suka gambar, oh pekerjaan kita mungkin di bagian seni dan sebagainya itu mungkin jadi salah satu alternatif gitu ya Mbak ya. Dan ketika misalnya kita belum bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik atau mungkin passion kita tetap bisa untuk kemudian punya hobi atau punya kegiatan lain sebagai penyeimbang gitu. Karena kadang-kadang pekerjaan itu ya kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya gitu. Benar. Kalau mencari terus yang sesuai passion, wah itu mungkin bisa jadi perjalanan tanpa akhir gitu kan. Tidak semua orang seberuntung itu gitu. Tapi ketika kita kemudian bekerja, kita berusaha untuk mencintai pekerjaan kita tahu kemudian ya ada karakter-karakter yang memang cocok di situ, tapi kemudian kita memiliki satu poin lagi bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi gitu. Ya dari situ kita bisa pekerjaanku ini sesuai dengan karakterku yang ini. Mungkin karakterku yang lain belum terpenuhi gitu kan. Karena kan pasti ada pilihan 1, 2 gitu ya. Tidak harus kemudian yang paling atas terus gitu kan. Oh ini ada sesuatu yang belum terpenuhi ya. Kita bisa menyalurkannya di tempat lain, di komunitas, di hobi gitu. Jadi karena kita udah dengerin baik banget soal self awareness, kita udah bisa dengerin gimana sih sebenarnya orang itu harus mereduksi semua hal mungkin yang buruk yang pernah terjadi di diri mereka. Meregulasi mungkin ya. Meregulasi supaya mereka ini bisa cintai diri mereka sendiri juga. Mereka melanjutkan bisa hidup dengan lebih baik. Dan juga ternyata ada nih kepribadian yang bisa cocok dengan karir kita nanti selanjutnya. Jadi malam ini karena sudah banyak sekali topik yang kita bicarakan bersama. Dan sampai jumpa di episode berikutnya dari Unheard Voices, Talks by the Truth. Sampai jumpa. Dah, thank you.